Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 225, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Berkereta awan putih. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus.
Demikianlah kiranya atas saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita naikkan pujian Kalani Gusti Sumengko. Saudaraku, di dalam lagu tadi kita diingatkan, kita adalah utusan dan hidup dalam perutusan oleh Tuhan. Mari kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana hidup kita sebagai utusan Tuhan. Saudara, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, kita seringkali masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, mari kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaruilah hidup kami. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita yang telah diampuni dosa kita, bersama-sama kita menerima berita anugerah 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, salam damai. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, boleh menghayati kenaikan-Mu ke surga bersamaan dengan perayaan Idul Fitri yang dirayakan oleh teman-teman kami. Biarlah dengan dua peringatan bersamaan ini menjadikan kami selalu bisa memahami apa makna yang selama ini kami imani. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami semua, agar kami tidak hanya sekedar mendengar,
melainkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita adalah tak terbatas ruang dan waktu. Tak terbatas ruang dan waktu. Diambil dari Injil Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. 44 sampai 52. Lukas 24. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah tak terbatas ruang dan waktu. Saudara, pada tahun 2015 dan kemudian 2018, kami diberi kesempatan ziarah ke Yerusalem. Kami napak tilas tempat-tempat di mana Yesus berkarya di Palestina. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah tempat di mana Yesus naik ke surga. Tempat itu saat ini dikenal dengan nama Church of Holy Ascension atau Kapel Kenaikan Yesus ke Surga yang berada di Bukit Zaitun. Yang menarik dari kapel ini adalah di tempat ini ada telapak kaki kanan Yesus, di mana diyakini itulah telapak kaki kanan Yesus ketika dia mau mikrat atau naik ke surga. Yang menarik lagi adalah di samping gereja ini ada gereja ortodok atau gerejanya orang-orang Galilea atau Viri Galilei Church
di mana dalam gereja ini diyakini disinilah dua malaikat berdiri dan sehingga di situ didirikan gereja. Apa yang menarik dari dua gereja ini? Gereja kenaikan berbicara tentang Yesus naik ke surga. Tetapi gereja di sebelahnya berbicara tentang perutusan. Artinya, ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, di sisi lain para murid juga diingatkan mereka adalah utusan Tuhan itu sendiri. Memang saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah rangkaian peristiwa karyanya. Mulai dari Natal, Rabu Abu, kemudian Minggu Palma, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Sekarang tiba saatnya Yesus naik ke surga. Tetapi ingat saudara, kenaikan Yesus ke surga bukan akhir karya Yesus, tetapi ada seri kelanjutannya. Memang puncak pemulihan telah digenapi oleh Yesus. Lewat Jumat Agung, lewat kematiannya di kayu salib, dan lewat kebangkitannya pada Minggu Paskah, keselamatan sudah kita dapatkan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia menyiapkan para murid-muridnya. Selama 40 hari, Yesus bertemu dengan muridnya. Yesus berbicara tentang karyanya yang harus dilanjutkan oleh para murid. Dan saat ini, ketika Yesus naik ke surga, murid harus melanjutkan karya Yesus. Bagaimana cara Yesus menyiapkan murid? Setidaknya dalam bacaan kita di sana dikatakan Yesus membuka pikiran mereka. Artinya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya sehingga mereka tahu apa maksud kitab suci. Dan itulah sebabnya mereka berani diutus, mereka bisa diutus, mereka bisa melakukan perutusan karena disertai Roh Kudus. Di sini nampak sekali kenaikan Yesus ke surga bukan akhir karyanya. Karyanya harus diteruskan oleh para murid. Tentu dengan cara yang baru. Tentu sesuai dengan konteks para murid. Saudara, menjadi saksi Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada para murid, mereka diutus mulai dari Yerusalem. Mengapa mulai dari Yerusalem? Karena murid berada di Yerusalem, diminta mereka pergi mulai dari tempat yang terdekat sampai tempat yang paling jauh yang mereka bisa lakukan. Artinya, Yesus meminta kepada para murid agar mereka bersaksi dari tempat terdekat, tempat terluas, dan juga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Disinilah kita juga diingatkan bahwa di dalam perutusan kepada kita harus melintasi batas ras, suku, bahasa, golongan, agama. Jika pada saat Yesus berkarya, dia hanya di Palestina, kini dia meminta kepada kita harus menyebarkan kemanapun yang bisa kita lakukan. Tugas ini adalah juga tugas kita. Dan ingat saudara,
Perutusan Tuhan kepada kita dalam konteks yang sangat majemuk pada saat ini, di mana kita saat ini terdiri dari beragam budaya, beragam keyakinan, beragam kepercayaan, dan juga lintas bahasa. Disinilah kita ditantang untuk bersaksi secara inklusif. Bersaksi secara inklusif adalah bersaksi dengan cara membaur diri kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita memang telah diselamatkan, tetapi kita diminta membaur hidup kita di tengah-tengah mereka yang belum menerima keselamatan. Dan ingat saudara, tugas itu selalu disertai dengan Roh Kudus. Murid disertai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan murid. Dan ini disimbolkan oleh Yesus pada ayatnya yang ke-50, di mana Yesus memberkati, berarti Yesus pun menyertai mereka dengan Roh-Nya. Menjadi saksi berarti kita membawa kabar sukacita dengan cara kita rendah hati, bersandar pada Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita bisa bersaksi secara kreatif dan inovatif. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, dan memanfaatkan apapun sehingga firman itu tersampaikan kepada siapapun. Dengan demikian, di dalam menyampaikan kabar kesaksian, kabar sukacita harus menarik sesuai dengan kondisi yang ada dan juga memakai potensi yang ada. Saudara, hari ini adalah hari istimewa, kenaikan Tuhan Yesus bersamaan dengan Idul Fitri. Kita diingatkan di sini, Tuhan Yesus naik ke surga berarti Dia pun juga meminta kita untuk menjadi utusannya. Salah satunya, saat ini kita diminta untuk membaur diri, bersama-sama bergembira dengan teman-teman kita yang merayakan Idul Fitri. Kita diminta saling mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman kita yang merayakan, dan kita pun juga bisa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Dan inilah kesaksian, cara kesaksian yang inklusif. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri. Menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga pada saat ini, bersamaan dengan teman-teman kami merayakan Idul Fitri pada saat ini. Berkati kebersamaan kami, berkati kehidupan kami, agar kebinekaan yang ada di negara kami terus-menerus lestari dan terus-menerus dipelihara. Kami secara khusus berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini merayakan kenaikan-Mu ke surga. Berilah mereka kegembiraan, berilah mereka sukacita, dan berilah mereka kesadaran diri bahwa mereka adalah diutus oleh Tuhan untuk mewartakan karya suci-Mu di dunia ini dengan berbagai ragam wujud dan tempat. Kami juga berdoa bagi keadaan masyarakat kami yang pada saat ini belum bisa mudik dikarenakan aturan pemerintah yang melarang. Tuhan sertai, Tuhan berkati segala kerinduan mereka untuk pulang kampung, bertemu dengan saudara-saudara yang dikasihi mereka. Kami yakin dengan perkembangan teknologi yang ada, mereka pun juga bisa bertatap muka secara langsung meskipun dalam suasana terbatas. Berkati juga kegembiraan mereka, berkati juga keadaan mereka yang saat ini bisa beranjang sana kemari, dan kami yakin Tuhan akan tetap mengingatkan kepada mereka betapa pentingnya prokes yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, protokol kesehatan yang harus tetap mereka jaga di tengah-tengah kegembiraan yang ada. Kami juga berdoa bagi aparat pemerintah, aparat keamanan yang menjaga kondisi mudik, kondisi saat ini. Kami yakin Tuhan pun akan memberikan kekuatan dan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati mereka di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, ataupun juga masalah hukum yang ada. Kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati para penguasa kami, agar mereka pun bisa memerintah kami dengan baik dan dengan bijaksana. Kami serahkan teman-teman kami yang pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami di gereja. Kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati mereka lewat teknologi yang ada. Kami serahkan seruan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ngempalaken pisungsung kita kanteni Kidung Mas Samuan Jawi angka 180 sekawan. Syukur akan ditulus. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga atas kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami menghaturkan persembahan berupa uang yang telah kami kumpulkan. Senantiasa Tuhan mengkuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mampu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus telah mengajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari kita menerima pengutusan dan berkat. Saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.